Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, serta perlindungan oleh Allah SWT. Nah, anak-anak bunda semuanya, tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, apalagi di tengah pandemi saat ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah. Nah, sebelum memulai mata pelajaran sejarah, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ya. Mari kita simak sama-sama materi pembelajarannya. Baik anak-anak bunda, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Untuk ketentuan hukum tentang wilayah negara itu sendiri, ketentuan hukum tentang wilayah negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara secara lebih spesifik saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Letak dan batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas wilayah NKRI sebelah utara, negara yang berbatasan dengan NKRI di sebelah utara antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sementara batas-batas wilayah NKRI di sebelah barat, yaitu ada langsung berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kemudian, batas-batas wilayah NKRI di negara sebelah timur. Wilayah NKRI berbatasan langsung dengan daratan negara Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sementara batas-batas wilayah NKRI di sebelah selatan langsung berbatasan dengan wilayah daratan negara Timor Leste. Sedangkan wilayah perairan NKRI-nya di sebelah selatan berbatasan langsung dengan perairan Australia, Samudra Hindia, dan juga Laut Arafura. Kemudian untuk warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang disebut warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah setiap yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku. Atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian penduduk. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 163 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Indonesian Staatsregeling atau IS, penduduk Indonesia dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada golongan Eropa, yaitu orang-orang yang hidup dan pergaulannya dalam masyarakat dikenai oleh hukum Eropa. Termasuk golongan ini adalah orang-orang Belanda, namun berasal dari Eropa, orang-orang Jepang, orang-orang yang tidak berasal dari Eropa, namun di negaranya menganut hukum kekeluargaan yang sifat dan coraknya sama dengan di Belanda. Golongan yang kedua yaitu dari bumi putera, adalah semua orang Indonesia asli. Kemudian yang ketiga yaitu golongan timur asing, adalah semua orang bukan orang Eropa dan bukan orang bumi putra seperti orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan Pakistan, dan juga negara-negara lainnya. Baiklah, sekian materi dari Bunda. Nah, untuk selanjutnya masih ada materi-materi yang akan Bunda sampaikan di pertemuan berikutnya, masih tentang warga negara, penduduk, serta agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, serta perlindungan oleh Allah SWT. Nah, anak-anak bunda semuanya, tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, apalagi di tengah pandemi saat ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah. Nah, sebelum memulai mata pelajaran sejarah, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ya.
Mari kita simak sama-sama materi pembelajarannya.